Mami, Bang. Kenalan, Bu. Ya, lagi apa? Halo. Hai. Ya biasa we tuh nih ya. Kita mah ibu-ibu zaman now. Kalau misalkan ada waktu luang, waktu di sela-sela kesibukan jadi ibu-ibu, pasti kan kita ngelakuin atau ngerjain hal-hal yang kita suka. Hobi gitu. Hobi. Nah, kalau aku mah ya gigitaran setitik, nyanyi-nyanyi sama si Teteh sama anak aku. Itu menyenangkan sekali. Quality time, referensi. Ya udah kalau gitu hari ini gimana kalau kita membahas hobi? Setuju? Bagus pisan. Oke, jangan kemana-mana. Bentar lagi kita akan ngebahas tentang hobi kita yang berbeda-beda. Kayak apa? Tetap di Montok. Halo teman-teman, pendengar Montok tersayang. Kumaha daramang, damang teman-temanku semua. Alhamdulillah. Gimana masih pada kuat puasanya? Kuat dong. Semoga yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada tetap sehat dan juga semangat sampai nanti kita memenangkan puasa kita, ibadah puasa kita sampai Tinggal berapa ini menghitung hari ya? kayaknya 2 hari deh ini. Mungkinnya. Oke, Jelas ibu-ibu harus itu ya, harus semangat nyiapin sahur dan buka ya. Itu mah udah pasti ya. Welcome back to our lovely podcast, podcastnya ibu-ibu Sunda Cenah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Mami mau pantun heula. Go we ya, oke. Gelis apa cakep nih? Gelisnya? Gelis ya, oke ya. Aya maung keur ditiung. Gelis. Kinit ka hareup meuli cilok. Gelis. Hayu ka dieu urang ngariung. Gelis. Urang caricing di Mantap! Tahu seri heula, tulisan kata rima but remember jokes aside, we talk real stuff here. Let's do Mantap! Nah, nih Gimana? tadi kan aku gigitaran sedikitnya. Nah, karena buat aku mah gigitaran di sela-sela waktu luang itu tuh sangat menyenangkan gitu ya. Iya dong. Pasti kan kalian punya hobi-hobi masing-masing kan? Iya dong. Mami nggak naon nih kira-kira nih? Jadi walaupun kita sudah emak-emak, sudah ibu-ibu, Bener. tapi tetap ya harus hobi ya. Kalau aku kebetulan hobinya baking, bikin kue. Mami Ima Kitchen. Iya. Karena itu kan adanya Mami Ima itu karena adanya hobi. Bener Oke, banget, betul banget. Nah, Mi, ada teman aku kenalin. Hai, sayang. Harus ibu-ibu ya? Harus Berarti ibu. Mimanita. Hai, Malita. Dan juga ada temanku juga nih, Mi. Mama Uli ya. Mama Uli. Hai, Mama Uli. Sambil ngomongin hobi tadi, Mami ngebake, aku bermusik, juga menulis kadang-kadang. Mima naon Mimalita? Apa ya, aku banyak ya karena mungkin daripada stres ya, Benar, daripada stres jadi lebih kayak ke art mungkin kalau sekarang. Iya, Seni kita ya, bahasanya. seni. Konten kreator juga, Mi. Oke, wow. Konten kreator, terus juga bukan praktisi ya, mungkin ya mempelajari dunia Antusias lah ya. terus ya mempelajari dunia refleksi ya, tapi refleksinya lebih ke mental reflection Tapi ini mulai dari hobi juga. Dari hobi juga. Tapi ini salah satunya kayaknya hobinya hobi unik ya. betul banget. Cici, Aku what do you like? aku sih sebenarnya awalnya ngikutin anakku. Aku kan punya anak gadis yang udah lumayan gede dan lagi suka K-pop. Jadi awalnya aku nemenin. Jadi dapat quality time dengan anak, tapi juga bisa menyalurkan Kesukaan senangan gitu loh, melihat Jadi yang apa K-pop cantik gitu? dan K-pop ya. cakep-cakep Ya. gitu. Iya, itu ya. Alhamdulillah ya Jadi bisa. ini K-popers gitu? Ibu-ibu K-popers banyak loh. Iya banyak ya. Seru Ini banget juga ya. unik banget ya. Jadi memang hobinya itu mulai dari hobi memang suka jadi kayak Awalnya nemenin anakku dulu. oke. Terus lama-lama Anaknya maaf usia berapa? Kau udah kuliah. Udah kuliah. Oke. Oke. Tapi dari SMA ya, Ci? ya, Oh, dari dari dia SMP? Oh, SMP sebenarnya udah mulai dari 2018 tuh dia udah mulai suka dan aku ikutan gitu kan. Jadi ya
nyemplung deh sekalian malah jadi Seru ya, mamanya jadi gitu. jadi mama gaul Tapi ya. Selain itu juga jadi aku dapat quality time, aku bisa pergi bareng kemana. Ada Aku. bonding lah ya. Iya. Jadi ini tuh hobinya itu mulai bukan hobinya Cici, tapi anaknya duluan Iya. gitu. Anaknya hobi Tapi yang akhirnya dia awalnya nemenin anak, lama-lama jadi suka malah juga. enjoy. Jadi enjoy juga. Terus Lebih kayak enjoy bener. kayaknya sekarang. Bener ya? Daripada anaknya. Oh, tapi anaknya sekarang masih. Masih. masih juga Iya, ya. lebih enjoy Mamanya. Fans clubnya dia. Tapi keren sih. Maksudnya ya sekarang ya Mi ya, sebagai ibu-ibu kumaha we caranya kita ngikutin Nempel ya, apalagi kan Iya. anak gadis ya. Jadi Iya. memang kita Iya. harus suka dulu sama Betul, anak kita kita. harus ada hobinya. karena kita perlu bonding dan juga momen bersama, mau nggak mau kita ikut larut ke kesukaannya anak atau enggak misalkan juga kesukaannya suami misalkan ada suami kan kadang yang suka touring Iya. Ya, mau nggak mau ya betul, betul. Mau nggak mau nemenin gitu. Tapi mama juga Iya, kayak jadi ada hobi, jadi bener, suka. jadi suka juga ya. touring gitu. Bahkan sampai ada yang naik motor sendiri, apa tuh ladies riders ya, kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ini unik banget ya, yang awalnya anaknya hobinya, terus sekarang ibunya malah Iya, karena sebenarnya satu tujuannya untuk biar ini katanya biar bonding ya, biar anaknya juga kan kalau punya anak gadis kan kita tahu zaman sekarang ya dia harus dipepet gitu ya. Nah, sebelumnya ini kita ke hobi yang unik juga nih. Nah, ini paling unik sih kalau menurut aku ya. dulu tuh dia pernah cerita, dia pernah kan suka bikin, kan dia konten kreator juga, suka bikin konten-konten yang menarik. Oke. Menarik apa? Menarik hantu. Seru banget. Jadi ibu-ibu suka dengan juri. Kumata ceritanya nggak prosesnya awalnya bisa punya hobi ini. Gimana ya? Mungkin kalau kita bilang tuh satu bukan kelebihan tapi kekurangan ya. Agak dibocorin dikit gitu ya sama Allah gitu ya. Dari kecil memang dari kecil terus sampai udah dewasa tuh ya suka berinteraksi sama yang begitu. jelas tak? Biasanya kan kita memang menghindari ya hal-hal kayak gitu. Ya, Tapi ya gimana awalnya sih stres ya. Waktu awal-awal stres sih maksudnya. Lihat apa tuh pengalamannya gitu. Pertama kali waktu kecil sih dulu pernah ada diculik sama oh my god, Miss K. Serius. Jadi aku jalan sama ibu. Jadi aku jalan sama ibu tiba-tiba hilang. Terus sejam lebih lah aku balik lagi bawa lollipop dan balon. Terus ibu bilang kamu dari mana? Ya udah soak semua gitu. Papa sama itu dianterin sama tante. oh my god. Dan nggak ada gombel gitu maksudnya. Miss K dia ngomongnya. Tapi pada saat itu lo ngelihatnya itu seorang tante-tante. Tante cantik kayak manusia aja gitu. Dan nggak ada yang lihat. Oh, Yang lain nggak ngelihat. tapi biasa aja gitu maksudnya. biasa biasa aja dan bahkan maksudnya kayak sekarang juga sampai suami udah tahu kan sampai kadang nggak bisa ngebedain mana manusia mana bukan jadi kadang aku ngajak ngobrol Tapi suami ini ya, tapi suami manusia. alhamdulillah ya Dicek Ya. Pegang tangan saya. coba dulu kakinya ada nggak? ngambang Tiba-tiba. Nah itu kan pas pertama kali Ya. kita lihat itu kan, kita terus keanehan itu. setelah itu tuh sama orang tua sama keluarga tuh bilangnya halu ya saat kita cerita tuh kamu ngayal banget halu banget gitu Nggak percaya. nggak percaya banget kan bisa gini-gini sampai di SMP kelas 2 itu ngeliat di kelas ingat banget di kelas baru mau masuk kelas ada itu gede banget tapi nembus dari lantai sampai ke atap gede banget tahu nggak si bulunya itu sebesar gue dan nggak tahu itu nembusnya gede ya segimana genderuwo ya tete tuh langsung pingsan. Dari situ mulailah banyak kejadian-kejadian lihat-lihat seperti itu dan ketemu orang bahkan gitu ketemu orang-orang yang nggak kenal yang asing misalkan lagi jalan sama ibu atau lagi jalan sama siapa tiba-tiba dia ngomong neng sok gerak asah gak Tiba-tiba aja out of nowhere ada ibu-ibu yang nyamperin yang nggak tahu bener-bener stranger banget tiba-tiba neng asah deh kenapa kamu tuh beneran bingungnya asal naon pesok dia asah udah ngerti gitu Lagi. terus bilang gini
bisa dah kayak Rampelas. Rampelas. bisa dah kayak ngobatan cina gitu. Ini pasti ke yang aneh gitu. Ngarahnya udah ke situ gitu ya. Kamu hatur numpun gitu kan. Gini aja udah stres gitu kan ketemu sama yang kayak begitu karena setiap ketemu tuh capek ya energinya kesedot. Capek banget. Makanya udah nggak mau diapa-apain sampai di COVID nih, titiknya di COVID. Bener-bener kan kita diem banget ya. Ada beberapa teman-teman yang sama punya ya betul. Terus akhirnya gimana kita iseng yuk kita penelusuran. Isengnya iseng Kayak ada temen juga gitu ya. Iseng ya, iseng tahun itu jadinya memberi hantu. Terus kan Akhirnya kayak ini COVID nih nggak ngapa-ngapain. gimana itu produktif gitu Bener, kan. tetap bisa produktif tapi juga apa namanya Seru hobinya gitu juga kan. disalurkan gitu ya, hobinya tersalurkan. Akhirnya kalian kumpul bareng bikin konten gitu. bikin konten lah, bikinlah kita penelusuran gitu. Isinya ibu-ibu. Enggak macam-macam, ada bapak-bapak gabungan pokoknya gabungan Jadi itu tuh orang. satu komunitas gitu atau memang Dari teman-teman dekat jadi tapi yang lulus kamu sama gitu. iya betul yang sama. Jadi kalau kayak gitu biasanya magnet ya. Kita gini tiba-tiba ketemu temen dia sama juga terus Jadi kayak ada telepati gitu. Jika sih ya bisa oke, betul kayak gitu. ya udah feeling juga kan. Betul. Jadi kalau orang lain mah padel ngumpulin. Iya, ini betul. mah berburu gitu ya. reclap ada, ya reclap. Cuma nanti bikin ini aplikasinya teh. Cuma yang serunya itu awalnya nggak mau ikut kayak begitu karena ngapain sih. Tapi ada salah satu orang seniornya yang lebih senior tuh bilang kayak gini, kamu dikasih ini sama Allah bukan tanpa sebab. Ya betul. Jadi Ya spesial lah. betul Kasih spesial edition. mau nggak kita bikin satu apa ya ibaratnya packaging kontennya yang lebih ke kayak sejarah. Jadi menarik sejarah. Terus karena ya dari kami pun hantu itu sebenarnya nggak ada, hanya namanya aja dibilang hantu. Tetap kita taunya jin dan segala macam. Islam, Betul kan di Islam. Jadi kita cari nih di satuin lagi ke Islamnya gimana, atau ininya gimana kayak gitu kontennya betul. Jadi mengedukasi juga gitu ke Betul. masyarakat ya. Bahkan ada beberapa konten tuh kita jelasin bahwa ternyata di satu tempat yang horor itu lebih ke sugesti. Jadi karena sugesti orang-orang sekitarnya kayak gitu. Pernah kita ke tahu nggak sih Lembah Susana? Di mana eta teh? Di Lembang itu di Lembang gitu. Adanya tahu di Jakarta. Tapi di Ayah. sini di Bandung. Ada maaf Jadi itu tuh tempat di Bandung syutingnya dulu Susana dulu. Dan banyak di sekitaran tuh bilangnya katanya melihat lah, terganggu dan segala macam. Dan ternyata enggak, itu memang jin tapi menyerupai dia. Karena ya sugesti dari orang-orang yang akhirnya membentuk energinya lebih gede. Jadi makanya dia bisa bantu menampakkan atau menyerupai. Bentuknya Susana gitu loh. Padahal bukan Susana gitu. Jadi namanya juga Susana, Lembah Susana gitu. Iya, dinamainnya. karena si bangunan itu memang tempat dulu syutingnya film Susana itu gitu. baru tahu gue ya. Iya, Gue juga baru tahu. Terus pengalaman terheboh lo waktu syuting itu ada nggak? Kalau selama syuting ada satu tuh itu sampai berapa kali episode kita nyembuhin anak kecil. Juga kita nyembuhin anak kecil. Anak kecil. Jadi anak kecil itu kenapa tuh? Anak kecilnya disusuin sama ibu koma. Jadi dia selama 2 tahun umur 3 tahun. Umur 2 tahun selama 2 tahun itu dia nggak makan. Dia nggak minum. Nggak mau aja. Kalaupun mau itu nasi harus disebarin di lantai. Kayak ayam tas. Nasi. Sama gepuknya di puruk. Enggak. Sama bungkus. Di tiketnya di ayam. Jadi Langsung ganti ke abon jadi ya, jadi ada ayam rasaan gitu. Jadi Es teh manis. jadi itu bener-bener epicnya. Anaknya bisa diajak ngobrol. Kalaupun bisa ngobrol itu harus ada depannya deket banget. Jadi jadi istilahnya dia ada keanehan-keanehan. jadi kayak ada Dengernya merinding. Iya. ini ya Keren banget ya denger sampai kayak gini ya. orang tuanya udah ke
kiai ustadz dan segala macam dan gak sembuh gitu. Terus banyak banget sampai akhirnya kena ke ibunya juga. Ibunya jadi kayak itu loh, sleepwalking, bangun malam gitu. Tiba-tiba di jendela gini-gini kata suaminya tuh, terus jeduk-jedukin, malah jadi sekarang tuh lebih ke nyakitin diri sendiri gitu. Terus disembuhinnya dengan cara dibersihin lah di ruqyah. Di ruqyah. Tapi sekarang udah kembali normal ya. Alhamdulillah sudah Talita, enggak sih kalau misalnya kejadian kayak gitu rasanya enggak ya? Kayak lupa ya. Umur lama masih 2 tahun kayaknya Pak deh kayaknya. Talita kayaknya merinding ya denger Talita dulu. Kita coba dengerin dulu yang ini dulu deh, yang yang ganteng-ganteng. Nanti bisa ada yang nyamperin ya. Aduh ya. Kita yang seger-seger dulu yang dari negeri Korea ya. Oh, seger Gimana gitu. Biasanya hobi itu kan tempat untuk kita mengekspresikan diri ya. diri. Kalau menurut aku sih harus menyenangkan ya. Nah, ini kayak jalaninnya sesuatu yang kita happy. Terus juga misalkan kayak ya istilahnya refresh lah dari semua dari kehidupan. Kalau Cici kan suka K-pop nih, Ci. Iya, betul. Kira-kira hal positif apa sih yang Cici dapetin ketika menyukai dunia pop culture-nya Korea dan Iya sih memang. Selain aku dapat bareng sama anak aku quality time, aku tuh ngelihat mereka gitu ya, anak-anak itu, maksudnya boy group itu atau girl group itu tuh mereka buat mencapai keinginannya itu, berusahanya itu bener-bener fighting spirit ya. Itu tuh mereka tuh sampai latihan malam, pagi, siang, itu tuh nggak berhenti gitu lah. Terus udah gitu mereka mau untuk diet segala rupa, itu kan butuh pengorbanan kan. Nah itu tuh ya disiplinnya mereka tuh bagus banget. Jadi aku tuh seneng karena bisa ngikutin gitu loh. Walaupun emang nggak semuanya ya, nggak mungkin kan aku diet ya. Disiplin banget tuh enggak. Tapi kan aku bisa nerapin itu tuh Kak, kayak gitu misalnya harus kalau misalnya ingin sesuatu itu kamu harus fight gitu loh. Jangan sedikit-sedikit aku capek gini-gini enggak gitu. Jangan, coba usahakan kalau misalnya dari sisi A kamu merasa nggak bisa atau susah, cobalah dari sisi B gitu. Itu aja sih menurut aku. Jadi menginspirasi anak kita juga untuk lihat nih ada nih K-pop idol atau idol yang mereka fighting spirit biasa gitu. Jadi kayak bikin kayak gitu dong Kak. Iya. Bikin motivasi anak positif ya. Lebih enak kali ya, maksudnya masuk ke anaknya juga enggak harus gaya pasti terus anaknya tuh relate juga kan, tapi suka juga gitu. Jadi kan akhirnya dia kayak merasa nggak ada beban, jadi idolanya aja begitu gitu jadi dia ngikutinnya dengan senang hati gitu ya. Terus bonusnya adalah kalau misalnya mereka atau grup itu datang gitu ke Indonesia gitu, terus ayo kita nonton bareng gitu. Seru ya. Jadi mom and daughter tuh have quality time gitu. Konser bareng gitu ya. Gitu terus udah gitu ngeliatin. Sudah gitu mereka juga sama anak-anak K-pop itu mereka tuh cinta diri sendiri ya istilahnya ya. Self love banget gitu. Jadi mereka tuh ngehargain diri mereka, tahu cara nempatinnya. Terus gimana ya maksudnya ngomongnya tuh ya, menghargai orang gitu. Banyak lah hal positifnya kayak menghargai orang. Kan orang tuh beda-beda ya. Betul. Senangannya juga beda-beda atau dari tingkat kehidupannya juga dari beda-beda. Gimana cara membaur gitu membaurnya tuh beda-beda gitu. Nah, Ci itu gimana Ci, suami itu mendukung dengan adanya hobi ini ya? Karena juga kan memang harus ada Alhamdulillah yang kayak harus membeli kayak merchandise-nya Dan itu lumayan ya. Itu kan ada Alhamdulillahnya suami aku ngedukung ya, mungkin karena sayang anak ya. Awalnya sayang anak ya, bukan sayang istri. sayang anak awalnya, terus udah gitu akhirnya boleh lah kan sama ayahnya, boleh pergi
hobi, boleh nemenin, karena intinya kan itu ya. Iya. Awalnya kan nemenin dulu, alasannya mah nemenin aja gitu kan. Oh, ya udah nggak apa-apa, sama papa di support gitu. Asik Ini banget kayaknya ya. suami support ini sama juga kayaknya sama mami nih yang sebelah sini. Nah, setahu aku kan tadi dia Iya, bilang dia suka baking. Iya, Dan kita tahu di luar aktivitasnya sebagai dosen, ternyata si mami ini juga dia punya bisnis ya, Mi. Iya. Nah, bisnisnya juga berawal dari hobinya. Sama dari Masak, baking, apa aja Mi Mami awalnya? Jadi awalnya mungkin dari COVID ya, karena kan COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa keluar rumah kan, harus di rumah. Tapi kan kayak kesel banget, biasa kita banyak aktivitas terus tiba-tiba harus di rumah nggak ngapa-ngapain. Akhirnya coba-coba kan bikin kue. Terus pada waktu itu kan kita kayak apa ya, love language ke temen-temen tuh kan mengirimkan sesuatu ya, kirim makanan. Nah terus kirim ke temen-temen tuh, temen-temen tuh kok suka gitu loh. Terus akhirnya mau dong pesan-pesan. Nah awalnya tuh kan nggak pede kan, tapi dicoba. Ayo dong, enak kok, enak gitu Terus ya. akhirnya ya kelamaan merambah gitu, yang tadinya cuma kue, terus apa lagi misalnya masakan. Jadi dan akhirnya ya sekarang dijadiin bisnis gitu. Jadi ya alhamdulillahnya hobi bisa menghasilkan Cuan ya. cuan gitu. Cuan banget kan, Mi? Cuan banget. Tak, hobi lu yang ini kan bisa memancing komunitas juga ya. Tadi lu ceritakan bahwa tiba-tiba aja ketemu nih sama orang-orang ya, sama teman-teman yang juga misalkan frekuensi, yang satu frekuensi. Misalkan ketika lo lagi ya itulah yang berhubungan dengan hantu gitu. Tiba-tiba ada yang teman-teman yang six sense juga, gitu. Nah, si hobi ini tuh ini nggak sih, Mi, perlu nggak sih kita berkomunitas untuk memajukan hobi kita? Oh sangat perlu ya, Perlu banget karena kita perlu kayak misalkan gini, contoh kecilnya kita ketika kita hobi masak atau kita kan cari resepnya di Instagram sekarang banyak kan. Nah ketika kita masuk ke Instagram itu kan ternyata banyak juga yang hobinya baking, kita saling follow. Dan itu kan dari berbagai macam, bukan hanya saja di kota yang kita tinggal, misalnya nggak di Bandung, tapi kan terus ternyata tuh ada pertemuan-ketemuan gitu lewat sharing-sharing kan bisa menjaring sosial. Bahkan kalau kita misalnya mau ke Semarang, kita malah nge-DM yang ada di Semarang gitu, sama ya. Nah tadi saya yang hobinya baking ya, masak gitu. Kemudian ini juga Unik banget ya. unik banget. Tapi kita belum tanya nih musik. Jalur musik itu gimana? Apa memang hobi itu tuh menambah percaya diri nggak sih ketika kita punya sesuatu ya, skill kali ya? Karena nggak semua orang bisa gitu loh. Oh, benar-benar. Kayaknya nyanyi mah semua orang bisa ya, Mi. Tapi kan Suaranya enggak. Suara tuh enggak. Nah, kalau misalkan di aku tuh suka main gitar, suka nyanyi. Gitar tuh itu loh, skill juga loh. Iya, Dan nggak semua cewek bisa main gitar. betul. Apalagi maksudnya ibu-ibu harus mikirin kuncinya kan kalau bapak-bapak ya udah biasa ya gitaran Kalau gitu cowok ya. ya, cowok Tapi biasanya kalau ibu-ibu ini kan jarang sekali. Ya sebenarnya sih main gitarnya udah dari aku kecil ya. Dari SD, SMP tuh udah main-main gitar, nyanyi-nyanyi sama teman-teman gitu. Terus ya seru aja gitu, kayak nge-jam bareng sama teman-teman Iya, pasti. ya bener sih, Pasti. ketemu juga sama yang suka frekuensi ya. Frekuensi. suka nyanyi, ketemu sama yang suka main gitar, yang suka main gitar ketemu sama yang suka main drum, akhirnya bikin band. Nah itu kan Zaman dulu ya, zaman muda ya. Iya. Ternyata muda. Nah, cuma ternyata sisa-sisanya masih ada. Ya sisa-sisanya masih ada. Jadi ya passion. Mungkin karena passion kali ya, jadi kayak nyanyi gitu, terus juga nulis gitu kan. nulis juga. Nulis itu nulis belanja gitu. Nulis PR. Takutnya nulis belanja hari ini tomat gitu ya, timun seberapa, daging naik, enggak. Jadi nulis apa? Nulis puisi dan prosa. Wow, berat banget. Berat nggak nih? Anaknya seni banget. Jadi kalau ingin menulis itu, kalau mood kita tuh lagi apa? Lagi berat kah sama suami, atau misalnya lagi keadaan tenang gitu, atau Dua-duanya. Nah, biasanya namanya seniman ya. Namanya seniman itu lebih kreatif kalau misalkan ada ada guncangan hati. Guncangan hati itu datangnya dari mana? Dari suaminya. Udah pasti. Nah, karena
Apalah ya. Hal itu yang akhirnya menjadi ekspresi positif. Ya maksudnya daripada aja orang tengah balangkeun para Jadi ngambil gitar. jeng gitu atau kayak si eta memang seperti kayak gitu lah. Oh berarti ya nanti tulisannya itu kayaknya buat sang Gak tahu, macam-macam itu mah tergantung inspirasinya dari mana. Kadang-kadang kalau kan aku suka nonton film juga nih, kadang-kadang nonton film terus kayak ini lucu ya, ada satu adegan atau satu situasi seperti ini, terus tiba-tiba aja muncul gitu, muncul sendiri. Inspirasi. Bener. Nah, bener juga sih Mi, kayaknya mungkin hobi ini kalau buat aku sih bener-bener untuk mengasah percaya diri ya. Ya kan? Betul. Benar. Karena ngerasa ini adalah hobi itu adalah ekspresi terbaik dari diri kita. Betul. Jadi gimana cara mengungkapkannya kali ya? Betul, gitu. Jadi kayak kalau Embu mungkin ekspresinya menulis atau misalnya menuangkan ke musik, berhasil gitu. Iya betul. Kami juga mungkin kan ketika situasi tertentu gitu, aduh kayaknya aku perlu mengekspresikan sesuatu, bisa mungkin ekspresi cinta, mungkin ekspresi juga inspirasi, atau bikin sesuatu yang coba. Pernah baca di Instagram ya, ada yang udah jago banget ya bakingnya tuh, sih sampai bilang gini, baking is my therapy. Nah, Betul, iya, dengan baking yang kayaknya kita tuh kayak hati, mood, karena memang ini loh, kalau bikin kue itu kalau misalnya mood kitanya jelek, itu masih akan gagal. Mungkin teman-teman yang suka bikin kue gitu, bantet gitu kan lah. Padahal dengan resep yang sama, dan itu udah pernah bikin kue itu tuh nggak sekali 2 kali. Tapi kalau kita moodnya jelek, kalau kita moodnya enak gitu, bikinnya juga seru kan hasilnya bagus gitu ya, tergantung. Ibu Lita juga dia selain bikin konten-konten horor, ternyata dia juga menekuni ini nih tadi namanya kayak terapi gitu ya, seperti terapi namanya mental reflection lah gitu. Iya, jadi kayak apa itu teh, coba terangin, mungkin ibu-ibu di sini belum tahu seperti apa gitu. Ya, lebih kayak berdamai sama diri sendiri mungkin ya, apalagi kita ibu-ibu tuh relate banget kan. Betul. Dengan kesetresan, dengan mental illness. Betul. Jadi gimana Mama Lita itu teh, gimana? Ya, ibaratnya gini, kayak kita mungkin lebih ke tapping zikir kali ya. Jadi lebih meruntuhkan hati itu, ngeturunin semua emosi dengan cara berzikir, dengan zikir. Terus ada berapa titik emosi yang benar-benar kita keluarin, itu buat masing-masing gitu ya, buat jadi mandiri, lebih ke mandiri. Jadi bisa dilakuin di dalam tubuh ini, kata Memalita, itu ada titik-titik di tubuh yang berhubungan dengan emosi. Betul. Jadi terapinya adalah misalkan kita berzikir tapi sambil dengan tapping itu menekan gimana coba kita nekan gitu. Ada khusus yang mana Sebenarnya misalnya lagi mau sebenarnya ada sebenarnya ini tuh ada terapinya dan ada terapis yang khusus ada terapis khususnya. Cuma kalau saya kan memang bukan terapis ya, jadi lebih ke entusias aja. Tapi lo pelajari dan itu lebih ke mandiri aja gitu kan. Itu ada beberapa titik yang paling itu banyaknya di sini di ubun-ubun. Dia di sini. Makanya kalau bayi juga kan apa-apa teh kan suka gitu. Ubunnya titik ini di tap-tap sambil zikir aja, sambil zikir. Dia jarinya 3 jari gitu. 3 jari itu namanya sebenarnya dep terapi. Cuma kalau saya bukan sertifikasi, jadi mohon maaf ini masih. Tapi ini informasi baru loh, sebelumnya nggak tahu kalau ada terapis ini. Jadi dan ini tuh bagus banget, apalagi buat ibu-ibu ya. Kalau lagi beremosi jadi betul banget. Jadi ibu-ibunya kalau lagi emosi tap ini, tapi kalau ibu-ibu di rumah sambil nonton tap love, tap like gitu ya. Tap like. Luar biasa sekali Mama Lita ya, memberikan banyak sekali inspirasi juga ya, pengetahuan. Iya, pengetahuan. Soalnya ini kan baru nih. Ya, betul. Soalnya kan banyak orang tua, apalagi ibu-ibu tuh inner child-nya belum tuntas. Betul banget ya. Yang akhirnya jadi emosinya tuh meluap keluar ya. Jadi lampiasannya ke anak ya. Kan nggak sedikit tuh kita suka lihat ibunya tiba-tiba marah. Ya, karena itu belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Tapi Bu, kayaknya itu ada di sini penonton yang
akan mengajukan pertanyaan tuh. Mana. Udah begini-begini katanya mau pertanyaan juga. Oke, Mangga, berapa pertanyaan nih Bu? 2 aja kali ya. 2, oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah datang dan nonton live kita hari ini. Kebetulan ada pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini juga, Mi. Dan juga ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Iya. Katanya nanya nih, Sampurasun teh host dan bintang tamu Rampes. Nama saya Mam Rani, katanya hobi unik saya adalah membuat konten video dance atau tarian. Lucu banget. Sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pertanyaan saya simple. Simple? Yang waras. Menurut Montok, apakah hobi dance saya ini sudah termasuk cara yang bagus untuk menjaga mood agar tetap positif di tengah rutinitas harian sebagai ibu yang sangat padat? Siapa nih yang mau jawab? Bagus. Kalau itu tapi diterangin. Oke. Nah, kalau menurut saya ya ini mah. Kan dia nanyanya sama Montok berarti sama semua. Oke, kalau menurut saya hobi apapun as long as itu positif, itu bagus sekali. Apalagi dilakukan sama ibu-ibu yang istilahnya punya kesibukan atau tanggung jawab yang berat lah ya. Maksudnya kita kan berganda lah, kita punya tanggung jawab. Hobi ini adalah ajang rekreasi ya, ajang rekreasi untuk mengekspresikan diri, di mana kita masih bisa menjadi diri sendiri ketika melakukan hobi tersebut. Biasanya kalau kita jadi ngurusin anak itu kan kita jadi istri ya, jadi ibu gitu. Ngurusin suami kita jadi istri. Nah, ketika kita melakukan hobi kita itu kita bisa serius. Jadi mau apapun hobinya, apalagi tadi Teh Rani katanya sukanya ngedance. Hobi sehat juga sih. Betul. Masuk olahraga. Iya, olahraga. Mana Ci? Kalau menurut Cici? Betul. Ya kan, jadi kalau misalnya kita senang gitu, bergerak gitu tuh bisa mengeluarkan hormon-hormon estrogen, betul, bikin menyenangkan diri, terus badan sehat, ya kan. Jadi kepikiran juga kan. Jadi kayak selama lanjutkan selama kita menjalankan dengan happy ya, lanjutkan banget gitu. Karena ya inilah waktu kita mengekspresikan diri kita. Betul. Kalau menurut Mima? biar Nggak ada yang tahu ya kalau kita juga dancer. Zamannya ya Allah. Kita shout out dulu buat siapa coach kita. Boga ya. Iya, sekarang udah jadi koreografernya Ayu Ting Ting. Masa pokoknya Kak, iya dancer ya tehnya boga. Oke. Terus ada juga pertanyaan kedua ya. Assalamualaikum Montok. Waalaikumsalam. Menarik sekali pembahasan tentang hobi yang bisa memberikan energi positif, bahkan menjadi pekerjaan yang menghasilkan tadi ya. Sebagai ibu rumah tangga yang ingin mengaktualisasi diri, bagaimana cara memulai langkah awal mengubah hobi kita untuk menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi atau cuan gitu, tanpa mengganggu rutinitas mengurus keluarga. Kalau mengurus keluarga kan itu kan pekerjaan utama kita lah ya. Tapi kan di situ juga kita nggak perlu ngerjain keluarga ya. Hobi kita apa gitu. Jadi apa yang membuat kita happy lakukan. Jadi jangan kan kalau cuma hobi masak deh yang bisa menghasilkan, enggak, semua hobi juga bisa menghasilkan kalau kita menekuni gitu. Kalau kita menjalaninya, kemudian kita harus tahu juga, harus mau belajar juga kira-kira bagaimana sih ini cara menyalurkannya gitu. Kalau Mami mungkin suka baking, akhirnya Mami menjual online ya. Jual online. Sekarang kan udah zamannya online. Semua juga orang online, nggak usah ada toko. Berawal dari mungkin jualan ke teman-teman. Iya, betul. Jangan malu, jangan pernah gengsi untuk kita berjualan lah. Betul. Apalagi jualan dari hobi yang kita sukai ya, karena kan pasti produknya juga akan dibuat dengan cinta. Biasanya kan yang dibuat dengan cinta tuh lebih. Kalau lo tak gimana tak? Ada hobi unik lo ini kok bisa jadi cuan, gimana caranya? Kalau yang hobi yang ini sih jadi cuan ya monetize-nya si konten creator itu ya gitu. Cuma kalau misalkan ada satu hobi yang memang jadi cuan itu bikin hampers seserahan, tau gak? Bener. Kan
Iya, itu dari juga. keterampilan ya. kan jadi maksudnya ya itu kita mau memulai kita jangan takut dan jangan ini kan udah banyak di luar sana enggak, jangan gitu. jual begitu. Jangan nggak mikir di luar sana Ya, tuh saingannya gimana. banyak gitu, iya, betul. jadi masing-masing pasti punya rezekinya Betul. Gitu. Jadi jangan pernah takut ya. Jadi Betul. apa Yang penting kreativitas langkah ya. yang penting langkah dulu Betul. gitu. Kalau aku udah pasti tadi ya, aku sukanya bermusik, misalkan main gitar atau bernyanyi atau juga menulis. Kalau bermusik udah pasti ya kita perform misalkan. Iya. Biasanya kita main di kafe-kafe. Iya, itu juga menghasilkan. Live atau Iya. juga live di TikTok, main musik. Sekarang Sekarang lagi keluar rumah. Nah, itu sih yang sih. udah di Terus rumah. live di TikTok. Benar. Kalau yang suka menulis, saya juga baru mulai nih untuk mengirimkan tulisan-tulisan saya ke ke redaksi-redaksi yang sifatnya misalkan kayak sastra, kayak Kalam Sastra atau misalkan kayak Substack gitu. Saya mulai mengirim nih. Nah, biasanya itu kita dapat honor ya tulisan kita yang diterbitkan. Iya, Yes, betul. Itu jadi banyak loh caranya. Banyak caranya. Kalau Cici gimana? Kalau dari K-pop sisi bisnis, aku K-pop benar. bisnis tuh wah gede Banyak banget ya. apalagi ada komunitasnya kan, apalagi K-popers itu. Jadi kalau misalnya kamu punya teman-teman itu kamu bisa jual merchandise, betul. bikin Nonton bareng, event Nih, nonton bareng. satu teman aku juga ada yang punya walaupun emang nggak begitu dekat, tapi dia inovatif banget menurut aku. Jadi dia tahu kan kita tuh di Bandung dan selalu konser itu di Jakarta, selalu itu konsernya di Jakarta. Jadi dia bukan sengaja, jadi bikin Akomodasi ya? Akomodasi. pernah Jadi dengar kayak gitu. Iya kan, itu tuh cuan banget, asli cuan banget. Orang jadi kita si komunitas ini dia juga nyebarin, ayo kita nonton ini di sini bareng-bareng, bisnya nyewain bisnya. Kalau hotel biasanya mau sendiri. Karena biasanya kita nge-handle yang transportasinya doang yang PP. Jadi ya pulang hari Titik di mana titik pulangnya di mana. terus dia seru banget. pergi bareng. Lebih seru. Bener ya. Karena di jalan tuh kita lebih gimana ya, lebih bahagia ya. Jadi ya bisa kenal banyak Dibandingkan orang. sendiri ya. Betul ya. Terus udah gitu ada juga kan jadi kalau kayak gitu kan jadi aku ini deh jualin ininya ada yang mau pesan makan siang nggak? Konsumsi itu juga sebenarnya banyak Peluang tuh banyak. Benar, banyak Peluang banget cara banyak. mencari cuan dari hobi kita. Yes, betul. Jadi jangan takut to embrace our hobby, benar nggak sih? Betul, benar banget. Apa tuh katanya? Sisa 5 menit lagi. Seru banget soalnya hari ini. Tapi udah mau beres ya? Mau beres ya? Oh my God. Tapi satu pertanyaan ya ke Lima ya. Anak Gen Z itu ngerti nggak sih, tahu nggak sih wewe gombel gitu ya, bahasa-bahasa gitu ya, nama-nama setannya. Tahu kali ya, anak-anak sekarang tahu kali ya. Tahu. Kayaknya Mi harus ditanyain sama anak-anak kita. Iya, pasti tahu nggak sih? Malahan mungkin anak-anak sekarang tuh lebih beragam lagi gitu ya, nama-namanya tuh lebih istilah-istilahnya kayaknya gitu. Oke, jadi overall obrolan kita ya Mi. Aduh, aku seneng banget deh soalnya kita bisa berkumpul sama-sama ngobrol tentang hobi kita yang beda-beda dan unik-unik. Kalau menurut aku hobi unik ini bisa membantu mengembangkan diri, mengembangkan keunikan diri kita sendiri gitu kan. Gitu. Mengekspresikan juga ya. Betul, dan menurut aku menjadi unik itu sangat bagus banget gitu karena kita bisa bisa lebih percaya diri akan perbedaan. Jadi istilahnya kayak it's okay to be different. Iya. Benar kan sih? Kayak it's okay Benar. banget ya to be different, untuk suka hal-hal yang orang lain nggak suka. Iya, betul. Untuk misalkan suka hal-hal yang orang nggak ngerti, it's okay gitu. Yang penting kita yang penting positif dan juga kita bisa menemukan hal-hal yang baik dari hobi kita ini. Jangan minder juga gitu. Maksudnya jangan merasa bahwa ini kan hobi kita tuh lain daripada yang lain. Ini Lain daripada yang lain. Iya. Mana sih ibu-ibu suka K-pop tuh, aduh itu tuh sering banget tuh Iya dengar kayak gitu kan. Tapi ya namanya juga buat senang kan, menyenangkan diri gitu kan, itu tak. ini kalau dibahas Maya nggak akan berhenti. Karena memang temanya menarik sekali. Abis podcast ya masih mau ngobrol-ngobrol lagi. Benar. Jadi intinya adalah so keep your uniqueness
and be confident about it. Ya, Bener nggak betul, sih? betul Ya, itu banget. aja mungkin dari kita. Terima kasih untuk bintang tamu Lita. Terima kasih Cici, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk mom guys yang selalu mendengarkan di sela-sela keasikan menekuni hobi-hobinya juga. Terima kasih juga untuk Nukami Bistro. Terima kasih Nukami. Sudah Jangan lupa memfasilitasi. untuk follow juga akunnya Nukami Bistro ya. Alamatnya di mana? Di Instagramnya. Alamatnya di mana, Mi? Jalan Kemuning nomor 8A. Lihat aja di sini ya, sudah lengkap. Oke, aduh, semoga banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Mom Talk episode 3 kali ini ya. Dan juga mudah-mudahan banyak yang relate nih. Ya, sama kehidupan Gitu. sehari-harinya ya. Betul, dan kalau misalkan ada ide atau misalkan topik atau misalkan pertanyaan dan apapun yang Mom guys ingin tanyain sama Mom Talk, nah Mom Boleh Talk banget. itu bisa macam-macam ya, kita bisa ganti-ganti orang, pokoknya mah bebaskan welahnya. Dan juga mungkin ada yang mau join ngobrol-ngobrol di sini, mangga ada kontak ya di bio Instagram kita, silakan WhatsApp atau enggak DM atau enggak email ke sini. Oke, gitu aja mungkin. Sampai ketemu lagi di episode 4. Tapi sebentar, mau pantun atuh kan tadi Akhir pantun. Benar-benar. Gelis ya Mima. Siap. Gelis. Pantunnya tapi ini Sunda banget ya. Oh, iya. Oke. Yang udah biasa sehari-hari kayaknya. Oh, iya. Cikaracak ninggang batu. Gelis. Laun-laun jadi legok. Gelis. Tahu hilap di beja-beja ka ibu-ibu. Gelis. Yang di dia aya podcast Montok. Sekian Mom Talk kali ini. Tong melang tong hariwang. See you on the next chaos only on Mom Talk.